Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Ipianto, ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota Serang pada khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya. Pertama, bahwa saya ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang ini dipercaya oleh pimpinan, wali kota dan wakil kota dan sekretaris daerah itu untuk memimpin dinas lingkungan pada tahun 2019 di pertengahan. Saya sekarang berada di lokasi atau di wilayah TPS 3R Sepang. Ini adalah merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dari PUPR untuk memberikan satu pemahaman dan proses pembelajaran kepada masyarakat bagaimana caranya dapat mengolah dan memanfaatkan sampah itu secara optimal. Nah, dengan dibangunnya TPS 3R ini adalah merupakan salah satu bagian dari program-program pemerintah itu untuk melakukan pemilahan, mengurangi dan menggunakan sampah. Itu lebih dikenal dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Hal ini adalah merupakan untuk memberikan satu proses pembelajaran kepada masyarakat. Akan tetapi dari program tersebut ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dalam hal ini. Dalam hal pembinaan dan tindak lanjut daripada TPS 3R ini ke depan mau seperti apa. Untuk sarana dan prasarana itu dari pusat itu dalam hal ini kementerian sudah cukup, ada cator, ada mesin pencacah sampah dan juga ada beberapa juga cara-cara pengolahan, akan tetapi tidak diikuti dengan pembinaan dan pemeliharaan. Oleh karenanya, keberadaan TPS 3R di Kota Serang ini terbengkalai, dapat dikatakan terbengkalai atau tidak dapat dimaksimalkan sebagaimana fungsinya. Sehingga banyak dari beberapa TPS 3R ini mulai tahun 2010, 2013 sampai dengan 2015 yang terakhir itu masih belum dirasakan manfaat dan optimalnya oleh masyarakat. Oleh karenanya, ini adalah merupakan salah satu pilot project kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang untuk melakukan perubahan-perubahan. TPS 3R yang berlokasi di Kelurahan Sepang, Kecamatan Serang ini dibangun sejak tahun 2010 hingga dengan 2020 pada bulan Oktober itu masih terlihat bangunan tersebut belum difungsikan, belum dilakukan bagaimana layaknya sesuai dengan program pemerintah untuk melakukan mengurangi, memilah, dan menggunakan. Hal ini sudah barang tentu merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup, maka kami melakukan perbaikan-perbaikan dan mencoba memanfaatkan seoptimal mungkin untuk keberadaan TPS 3R tersebut. Yang mana hal ini bila kami melihat dengan mengurangi, memilah, dan menggunakan saja, ini terlihat masih ada satu residu atau sisa yang masih dibuang ke TPA. Maka bagaimana caranya agar sampah organik ini dapat termanfaatkan secara optimal di TPS 3R ini, mulai dari non-organik dan organiknya itu dapat terselesaikan dengan melakukan penggabungan dengan proses menggunakan maggot. Ini perubahan yang sudah kami lakukan. Hal ini ada sesuatu hal yang sangat penting perlu saya sampaikan, bahwa TPS 3R ini kami lakukan dengan cara menggabungkan para peduli lingkungan itu dengan cara melibatkan
penggiat lingkungan itu untuk mengolah maggot sebagai salah satu bagian daripada penanganan persoalan sampah. Sehingga bagaimana sampah ke depan di hulu itu tidak ada lagi residu, tidak ada lagi sampah, sehingga mengurangi terhadap pembuangan sampah yang ada di hilir. Sekarang mari kita lihat, ini adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para penggiat lingkungan bersama-sama dengan Dinas Lingkungan. Ini adalah merupakan serangga, ini BSF, Black Soldier Fly. Ini adalah merupakan serangga dari Afrika yang merupakan salah satu sejenis lalat yang dapat membantu dan mengurangi bagaimana proses dan penanganan sampah di TPS 3R ini. Nah ini, dan itu yang di dalam itu adalah untuk serangga ini. Kalau untuk yang laki-laki, kalau sudah kawin itu dia mati. Untuk yang betina setelah dia bertelur itu dia mati. Bertelurnya itu di celah-celah di antara dua papan. Yang dilakukan di dalam penyusunan yang ada di dalam ini, itu adalah proses serangga ini untuk melakukan bertelur. Tanaman yang ada di sini, ini adalah merupakan bukan hanya sekedar tanaman ini. Sebetulnya ini juga merupakan salah satu bagian proses uji coba yang kami lakukan dengan menggunakan kompos yang dihasilkan dari sisa makanan maggot. Ini juga merupakan salah satu uji coba yang kami lakukan juga. Ini adalah merupakan aquaponik, di mana ini ada satu proses sirkulasi bahwa tanaman ini merupakan salah satu bagian daripada makanan. Kotoran ikan yang ada di dalam juga merupakan bagian daripada nutrisi pupuk untuk tanaman itu sendiri. Ini adalah merupakan salah satu proses. Termasuk hal ini juga merupakan salah satu tanaman-tanaman yang kita lakukan uji coba dengan menggunakan kompos yang ada. Produk kompos yang kami hasilkan di Dinas Lingkungan Hidup itu ada 3. Kompos yang dihasilkan dari TPS 3R, kompos yang dihasilkan dari TPA. Di TPA juga ada menghasilkan karbon, ada juga menghasilkan pupuk cair, ada juga menghasilkan terkait dengan biodesinfektan. Salah satu adalah merupakan asap cair yang dipergunakan oleh pemerintah Kota Serang pada beberapa bulan yang lalu. Nah, ini adalah merupakan salah satu kreativitas daripada peduli lingkungan yang ikut bergabung di sini. Sehingga TPS 3R Sepang ini adalah merupakan sebagai satu pusat pelatihan, pusat berkreatif, dan pusat informasi terkait dengan bagaimana untuk mengenal dan memahami terhadap persoalan-persoalan sampah. Mari kita bisa lihat ke dalam. Nah, batu-batu ini adalah merupakan salah satu kreativitas dari para peduli lingkungan, pencinta lingkungan. Ini dilapisi dengan jarit ya. Istilahnya jarit itu kain, kalau bahasa Indonesia itu kain-kain bekas yang tidak terpakai dapat termanfaatkan oleh kami. Nah, ini kita memasuki ke wilayah TPS 3R ini. Di sini terlihat ada satu lukisan yang berbentuk 3 dimensi. Ini juga merupakan salah satu kreativitas dari masyarakat peduli lingkungan ini untuk dapat mengembangkan bakat. Jadi seandainya nanti ada dari masyarakat yang membutuhkan tenaga-tenaga dari kami yang ada di TPS 3R ini, mereka dapat memberikan informasi-informasi yang baik itu membuat taman, ini segala macam, itu adalah merupakan bagian tugas-tugas mereka untuk dapat memberikan informasi. Dan ini masuk kepada hidroponik. Ini juga sama merupakan salah satu uji coba yang sedang kita lakukan. Jadi daripada penggiat lingkungan itu tidak hanya sebatas mengolah sampah organik saja, tapi yang non-organik, anorganik, seperti drum menjadi tempat barbeque, yang ini juga tempat bunga, ini juga salah satunya drum, ini juga untuk bergunakan cuci tangan. Ini semua adalah merupakan salah satu contoh-contoh upaya-upaya yang kami lakukan. Nah, sekarang kita bisa melihat ini adalah merupakan salah satu siklus dari serangga yang tadi dilihat.
Ini adalah siklus lalat BSF yang tadi saya sampaikan, Black Soldier Fly. Nah, ini adalah merupakan proses dari perkawinan dari dua jenis serangga ini. Dia hanya mampu usianya tuh bertahan kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari setelah perkawinan. Betina pun sama setelah bertelur. Setelah betina itu bertelur menghasilkan kurang lebih 500 sampai 900 telur atau klaster, menetas 3 sampai dengan 4 hari. Ini adalah lebih dikenal dengan telur BSF. Nah, begitu dia telah melakukan satu proses selama 3 atau 4 hari, dia berubah menjadi bentuk bayi larva. Bayi larva ini hari pertama ukurannya sangat kecil sekali dan hampir tidak terlihat karena kecilnya. Setelah dia berubah menjadi larva, itu larva dewasa, itu usianya kurang lebih sekitar 2 minggu sampai dengan 21 hari lah. Itu untuk proses perubahan dari bayi larva menjadi larva dewasa. Bentuknya agak kecoklat-coklatan, dan ini merupakan yang sangat disukai oleh hewan baik unggas maupun ikan. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu bagian untuk pakan ternak. Yang kedua, dia berubah dari larva ini berubah semacam seperti kepompong, tapi usianya masih baru perubahan, masih ada gerakan-gerakan. Kalau ini sudah berubah menjadi pupa, dia tidak bergerak sama sekali. Akan tetapi ini adalah merupakan satu proses perubahan yang nanti dari pupa ini kita bawa lagi ke kandang yang tadi, ke kandang yang tadi yang ada di sana, berubah menjadi lalat kembali. Dan ini adalah merupakan salah satu proses bagaimana maggot itu bertelur, dibawa ke sini dengan sesuai dengan usianya yang ada, mulai dari 1 hari, 2 hari, yang 1 minggu, sampai ada satu produk, ada satu hasil yang dilakukan dari proses ternak maggot ini. Ya. Nah, ini maggot yang ada di sini nih. Ini baru usianya hanya beberapa hari saja, tidak begitu kentara sekali. Nah, nanti kalau sudah dia mengalami sudah usia yang cukup ini, nanti dia berubah dan bermigrasi ke saluran ini. Ini bukan saluran air drainase atau air, ini adalah merupakan satu proses dari maggot. Kalau dia sudah kenyang makan, dia cukup, dan dia akan bermigrasi ke arah sana. Dan ini juga merupakan salah satu aplikasi uji coba yang kita lakukan, bagaimana proses unggas dengan tingkat pertumbuhan dan vitamin yang mereka terima kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan ternak yang pada umumnya. Ini akan berbeda, kualitas dagingnya akan berbeda. Termasuk itu ada satu juga burung puyuh, merupakan salah satu bagian juga yang kita lakukan proses penelitian. Ke depan, TPS 3R Sepang ini insya Allah akan mencoba melakukan uji coba terhadap maggot ini untuk dijadikan sebagai salah satu bahan suplemen yang dapat dipergunakan atau dapat diminum oleh manusia. Itu, ya. Jadi terus terang saja bahwa keberadaan dan kondisi TPS 3R kami ini memang kalau melihat kepada sarana dan prasarana, terus terang saja belumlah dirasakan memadai atau mencukupi. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dari penelitian atau uji coba kami dengan beberapa jenis ikan patin, ikan lele dengan gurame ya Gus ya. Gurame juga ada ya, sebagai salah satu uji coba kami. Gurame ini untuk melakukan melihat secara langsung dari proses ini. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah merupakan jarit atau kain bekas yang dipergunakan, dan ini bisa menghasilkan pot. Untuk
tanaman atau bunga. Dan ini juga merupakan barang-barang sampah juga, barang-barang bekas juga. Akan tetapi kalau sudah disentuh dan dipegang oleh orang yang betul-betul memahami dan punya nilai seni, ini akan menjadi satu nilai yang cukup bermanfaat. Kata orang, ini adalah barang yang tidak berguna. Tapi begitu jatuh kepada tangan orang yang memiliki keahlian dan kemampuan, ini memiliki satu nilai. Nah, ini juga salah satunya seperti ini. Ini juga merupakan salah satu benda bekas cat. Nah, dapat dibuat dalam bentuk kursi. Nah, ini juga lukisan-lukisan yang 3 dimensi ini juga merupakan salah satu kreativitas dari para penggiat atau peduli lingkungan yang ada. Dan ini juga merupakan sama juga paralon bekas juga ini yang dapat dipergunakan sebagai salah satu untuk penghias rumah. Kalau dijual di toko-toko yang punya tempat yang cukup besar, wah ini nilainya sudah sangat luar biasa. Tapi begitu ditaruh di sini, ini menjadi kecil. Akan tetapi kami mengharapkan sekali kepedulian dan perhatian masyarakat. Apabila masyarakat secara keseluruhan mau membeli produk-produk yang kami hasilkan, berarti masyarakat telah peduli terhadap lingkungan kami. Dan ini nah ini juga banyak kreativitasnya juga ini. Nah, ini untuk tempel di dinding ini juga. Ini rumah juga akan menjadi terlihat cantik dengan adanya kreativitas itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu bekerja dengan secara maksimal bagaimana proses menangani sampah, bagaimana caranya mengurangi sampah. Ada beberapa teori-teori, tapi kami mencoba untuk mengaplikasikannya, mencoba melakukannya dengan upaya-upaya yang ada dan semampu kami. Kalau kita mau memperhatikan dan kalau kita mau meneliti, ini satu bak ini dapat menyelesaikan sampah kurang lebih sekitar 350 sampai dengan 450 kilo. Sekarang kita bayangkan kalau bak-bak ini terbangun di semua tingkat kelurahan, apalagi kalau sudah sampai di tingkat RT, apakah sampah itu akan ada di Kota Serang? Saya yakin berapa tahun kemudian Kota Serang akan membeli sampah dari masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada satu informasi yang masih belum jelas, kami dengan secara terbuka menerima setiap kunjungan-kunjungan dari seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih. Saya atas nama Pemerintah Daerah Kota Serang, saya Itianto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.